Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, Saudara sekalian sebangsa dan setanah air, pada kesempatan ini saya akan sampaikan apa yang tadi mungkin telah juga disampaikan oleh Pak Ripto, bahwa saat ini terjadi penguasaan atau perampasan lahan rakyat oleh kelompok oligarki dengan dalih macam-macam, yang dalihnya dibuat-buat, khususnya yang terjadi di PIK 2 atau Pantai Indah Kosambi, Tangerang. Kita lihat keputusan Menteri Koordinator Perekonomian bahwa lahan yang diberikan untuk kebutuhan PSN itu hanya 1.755 hektar. Tapi nyatanya pihak pengusaha rakus ini sudah menguasai puluhan ribu dan merampas dengan cara paksa. Saya katakan merampas, walaupun kata mereka itu membeli. Tapi kita bisa bayangkan kalau harga 500.000 dia beli 50.000. Apakah bukan itu perampasan? Bahkan ada lahan-lahan tertentu yang sudah mereka kuasai dengan diuruk, ditimbun, dan belum dibayar. Rakyat kecil takut bersuara karena perampasan lahan ini sudah dilakukan lebih dari setahun yang lalu. Saya sudah melihat kondisi di lapangan. Sampai hari ini pun rakyat masih takut berbicara karena pihak perusahaan masih mengerahkan preman dan satpamnya. Karena itulah pada kesempatan ini kepada rakyat, kalau kamu merasa terjolimi, kalau hak kamu diambil dengan paksa, ya dilawan. Nah, kami ini datang, kami ini bukan pengangguran, tapi kami ini adalah aktivis yang peduli dengan keadilan, peduli dengan hukum. Kalau masalah keadilan, kelompok oligarki ini telah menguasai mungkin lebih dari 75% seluruh luas lahan di Indonesia. Mereka itu jumlahnya nggak sampai 10%. Selebihnya yang cuma 25% itu yang dibagi-bagi kepada rakyat yang jumlahnya hampir 270 juta orang itu. Karena itu pada kesempatan ini juga kepada rakyat saya katakan, jaga hak kamu demi kelanjutan keturunan atau generasi berikutnya. Jangan nanti di daerah itu dibangun perumahan eksklusif yang kita sudah bisa duga, kita perkirakan kalau itu dibangun jadi perumahan eksklusif, maka rakyat yang tadi punya lahan makin rendah martabatnya, makin rendah kelasnya dengan penghuni baru yang akan dibangun oleh oligarki atau perumahan eksklusif ini. Itu kalau dilihat dari sisi-sisi kesenjangan dan keadilan. Kalau kita lihat dari sisi politik dan negara, indikasi pengembang akan membentuk negara dalam negara sudah sangat terlihat. Contohnya sekarang PIK 2 yang sudah dibangun tembok pembatas dengan masyarakat asli di sana. Ini kan bukan pembangunan namanya. Pembangunan oleh negara tidak boleh meninggalkan satu pun rakyat yang tidak menikmati. Karena itu faktor keadilan dan tanggung jawab negara. Nah, itu kepada rakyat. Karena itu besok kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita ini protes dengan kebijakan negara yang menurut saya kebijakan gila atau konyol. Pembangunan perumahan dia bilang proyek strategi nasional. Di mana letak strategisnya? Proyek strategi nasional yang mengelola, yang memiliki swasta. Gila tidak? Menurut saya yang gila ini adalah pemerintah yang memberi izin. Karena itu pada kesempatan ini juga saya sampaikan, saya himbau kepada pemerintah, terutama pemerintah setempat dan aparat keamanan. Jadilah kau aparat pemerintah yang benar sesuai tugas pokok. Jadilah kau aparat keamanan yang benar sesuai dengan tugas pokok sebagai pengayom secara adil.
bukan malah menindas. Saat ini kita udah lihat abdesi, termasuk aparat keamanan kepolisian ikut menindas. Mungkin hari ini udah menurun, tapi kita punya catatan berapa banyak rakyat yang sudah dikriminalisasi. Nah, pada kesempatan juga kami menuntut agar pemerintah pusat mendengarkan penderitaan ini, mendengarkan kekonyolan ini, dan yang mengeluarkan keputusan PIK menjadi PSN harus dituntut pertanggungjawabannya, karena dia sudah termasuk kepada ini pendukungnya pengusaha rakus busuk itu. Masa nggak dengar penderitaan dan penyiksaan yang dilakukan oleh kelompok oligarki yang begitu rakus dan biadab? Tidak usah takut. Mari kita berbicara tentang kebenaran, bicara tentang hak kita, dan bicara tentang kejujuran demi menjaga stabilitas negara dan pembangunan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Racikan Berita 1.